Kenapa jalan ini saya rekomendasikan? Walaupun memang sebenarnya jalannya cukup memutar, tapi untuk mobil, kendaraan mobil bagi yang akan ke Panyawean itu jauh lebih safety. Walaupun mataharinya terik, tapi cuacanya adem, rekan-rekan. Gitu. Ada kera itu ya, hey, kejar dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar. Aduh, batuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Yang pada kesempatan kali ini akan kembali berbagi visualisasi perjalanan tentunya. Kalau pakai GoPro pasti perjalanan. Ini saya berada di pom bensin Cihaur Maja. Itu pemandangan ke depannya luar biasa. Ya, pom bensin Cihaur Maja ini berada di jalur dari arah Cikijing menuju Majalengka yang memiliki rest area atau tempat istirahat. Oh, ada duren ternyata. Durennya gede-gede itu. Nah, ini ada bapaknya sedang nyiram-nyiram. Oke. Halo kucing sayang. Halo. Ya, ini pom bensin Cihaur Maja. Ya, sebentar. Oke. Bensin masih ada. Cukuplah. Ya, ini pom bensin Cihaur, tepatnya di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Ya, pada video kali ini saya akan coba buatkan video perjalanan. Ya, mungkin rekan-rekan sudah familiar atau mungkin sudah mendengar ya, atau mungkin ada rekan-rekan yang baru mendengar daerah sharing Panyawean. Ya, daerah sharing Panyawean itu yang ada di Kabupaten Majalengka. Karena banyak sekali request ya di video-video sebelumnya itu yang menginginkan saya melakukan perjalanan menuju daerah sharing Panyawean. Namun kali ini saya tidak menggunakan jalur biasa, rekan-rekan. Ya, jika jalur biasa itu melintasi Pasar Maja, terus nantinya ke atas ke arah Argamukti atau Argalingga ya. Kali ini saya menggunakan jalur berbeda karena jalur tersebut untuk pengendara mobil ya, untuk mobil lah. Untuk mobil itu agak ya, kalau misalkan yang baru belajar atau ya yang baru pertama kali ke Panyawean itu cukup ekstrim rekan-rekan. Karena jalannya sempit dan juga kadang papasan dengan mobil lainnya, itu yang membuat agak ngeri-ngeri sedapnya itu. Begitu rekan-rekan. Jadi coba saya buatkan video menggunakan jalur yang berbeda. Kita akan melintasi jalur lintas timur Majalengka, tepatnya. Sorry, suaranya ini pasti nggak kedengeran. Jati 5 rekan-rekan ya. Jalan Timur Lintas Majalengka namanya tuh. Tapi startnya saya dari Sangiang nantinya. Saya startnya dari Sangiang dan saat ini saya berada di Jalan Utama Maja Cikijing. Ini arah menuju Tasikmalaya atau menuju arah Ciamis rekan-rekan. Begitu. Jadi coba saya buatkan juga video perjalanannya agar rekan-rekan tahu lah seperti apa kondisinya dan juga vibes-nya tentunya. Nanti kita belok di sekitaran Banjaran menuju arah Sangiang. Kenapa jalan ini saya rekomendasikan? Walaupun memang sebenarnya jalannya cukup memutar, tapi untuk
kendaraan mobil bagi yang akan ke Panyawian itu jauh lebih safety kalau menurut saya ya, itu. Dan juga jika pengendara motor ingin sekalian jalan-jalan juga bisa juga ke sini. Begitu, jauh lebih safety lah daripada ke dari Maja terus ke atas tentunya. Kalau misalkan untuk yang baru belajar mobil itu agak lumayan ngeri sih sebenarnya. Saya sempat merasakan itu. Tadi pom bensin Cihaur di awal video cukup representatif rekan-rekan. Ada rest areanya. Rest areanya itu langsung menghadap ke arah persawahan ya, di belakangnya itu. Jadi view-nya cukup lumayan buat rekan-rekan yang akan istirahat, menghilangkan penat, itu tepatnya cukup rekomen. Buat saya itu cukup rekomen ya. Begitu rekan-rekan. Ya, kenapa jalur Sangiang Jati 5? Karena jika rekan-rekan melewati jalur Sangiang nantinya, nah ini ada papan petunjuk arah. Kita ambil arah kiri ya. Nah itu di depan sudah mulai kelihatan. Nah ini percabangannya. Jika arah kanan menuju arah Cikijing Talaga, kita ambil arah kiri menuju arah Sangiang. Selamat datang di objek wisata Sangiang, Kabupaten Majalengka. Ya, ini nantinya akan melintasi objek wisata Sangiang dan juga panorama alam sawah. Nah bisa dilihat lah kondisi jalannya. Ini jauh lebih lebar, memang menanjak tapi jauh lebih lebar. Jadi jauh lebih aman kalau menurut saya ya. Begitu. Kalau lewat jalur biasanya itu kan jalurnya cukup sempit dan juga menanjak. Terus nantinya kalau misalkan pas di pemukiman itu kalau papasan agak repot. Di pemukiman padatnya itu agak repot, di Sukasari kalau nggak salah itu. Begitu rekan-rekan. Jadi saya buatkan opsi jalur lain ini. Adem. Kalau nyampe sini itu udah adem sekali. Nah ini ada banyak pohon durian. Wah sedang berbuah itu. Sedang berbuah duriannya. Mantap sekali. Ya nanti juga coba saya spill ya. Coba saya spill situ Sangiangnya melalui pandangan udara sajalah. Kalau untuk masuk nantinya waktunya cukup lama juga nantinya ya. Karena untuk eksplorasi situ Sangiang sudah saya buatkan videonya. Nanti coba saya bagikan linknya di deskripsi ataupun nanti di pojok kanan atas ya. Coba nanti saya bagikan, karena sudah saya pernah buatkan videonya dan tampaknya saat ini pun masih belum ada perubahan ya, belum ada perubahan fasilitas tampaknya. Begitu rekan-rekan. Ya ini jalurnya cukup lebar, jadi cukup nyaman lah untuk mobil kendaraan besar ya. Namun untuk bus besar kayaknya saya nggak rekomen, nggak bisa kalau kesini. Kalau bus besar nggak bisa, kalau mobil pribadi itu bisa. Oke, arah kiri ya, ikuti terus jalur yang lebar ini rekan-rekan. Karena memang jalur ini diproyeksikan tadinya untuk menjadi jalur wisata sebenarnya. Ya, jalur ini itu diproyeksikan sampai ke Panyawian, menjadi jalur wisata melewati situ Sangiang, dan juga sebenarnya di atas nanti ada objek wisata Puncak Sawiyah, dan juga bisa akses menuju Kanaga Hill tapi lebih jauh dari sini. Begitu, dan juga menuju Curug Muara Jaya. Ya banyak lah, pokoknya nanti di atas itu banyak sekali nanti percabangan-percabangannya. Desa Giri Mulya, Desa Giri Mulya, Kecamatan Banjaran. Nah ini kantor desanya. Ya, Desa Giri Mulya, Kecamatan Banjaran rekan-rekan. Memasuki Kecamatan Banjaran, setelah Giri Mulya nantinya kita akan memasuki Sangiang kalau nggak salah. Tapi nantinya akan ada panorama apa tadi itu? Panorama sawah atau apa? Ini nggak tahu karena mataharinya berada di depan. Jadi kayaknya mungkin backlight mungkin ya. Mudah-mudahan enggak lah. Oh enggak, tapi agak aman lah. Karena di visual mata saya ini agak silau lumayan. Kalau di GoPro mudah-mudahan enggak. Nah ini rekan-rekan, kondisi jalannya memang terus menanjak, tapi jalannya jauh lebih lebar dan jauh lebih sepi kendaraan yang melintasnya. Begitu, tidak seperti jalur utama menuju Panyawian rekan-rekan ya. Kalau jalur utama menuju Panyawian itu agak sempit, dan juga volume kendaraan yang melintasnya itu jauh lebih ramai daripada jalur ini.
Tapi jalur ini pun kalau hari libur ya agak lumayan ramai juga, tapi tidak ramai banget lah. Apa itu tidak ramai banget? Ya tidak terlalu ramai lah. Begitu rekan-rekan. Terus menanjak sampai nanti ketinggian 1000 meter kalau nggak salah. Ini masih di antara 700 dan 800 meter di atas permukaan laut. Nah ini sebenarnya ini pun di sebelah kanan terasering Labuan Bawang, tapi tidak seperti Panyaweyan. Ke blok Garasiang, masuki blok Garasiang. Nah itu Panyaweyannya sudah kelihatan sebenarnya di atas tuh. Tuh di atas sana itu Panyaweyan kelihatan. Oh ternyata ada jalan lingkarnya juga, ini baru. Baru ternyata ya ada jalan lingkarnya juga. Wah saya sudah lama nggak kesini, ternyata sudah banyak sekali perubahan. Ya ada jalan lingkarnya juga ternyata. Bukan jalan lingkar tapi ada 2 jalur ternyata. Mohon maaf ada 2 jalur ini. Nah ini jalur kiri atau jalur dari arah Panyaweyan menuju jalan 1 tadi ya, jalan utama Cikijing Majalengka. Nah blok Garasiang, kita sudah masuk ke blok Garasiang. Sampai lupa saya. Saking lamanya nggak kesini nih, sampai lupa. Ya bisa dilihat sendiri lah kondisinya. Kondisi jalan ini sudah lebih lebar atau jauh lebih lebar daripada kondisi jalan utama menuju Panyaweyan. Oh dingin asli ini, sejuk sejuk malah cenderung dingin ini ya. Padahal saya ini pakai sweater, tapi nggak tahu ini pakai sweater tapi kok dingin banget, dingin asli. Nah ini sudah mulai melewati area perkebunan warga. Tuh ada yang menanam kacang-kacangan, ada yang menanam sayur-sayuran dan lain sebagainya. Ya view-nya sebenarnya enak juga kalau misalkan sudah masuk di musim tanam. Gak tahu kesini kayaknya jarang hujan kayaknya ya. Kelihatannya jarang hujan. Nah itu di depan. Ya, itu di depan itu bukit. Di baliknya itu Situ Sangiang. Nanti coba saya terbangin drone ya di depan. Kita coba spill, kita cari tahu. Saya pengen coba membagikan visualisasi Situ Sangiang dari udara ya, biar rekan-rekan tahu lah. Nanti sekalian saya buatkan narasinya. Oke, coba cari tempat untuk menepi dulu di mana yang lebih lebar. Ini kayaknya lebarnya sini ya. Oke. Ya coba saya terbangin drone dulu. Oke, ini saya dapat spot bagus ini di sekitaran Desa Giri Mulya, di sebelum Situ Sangiang. Ke depan sana itu Situ Sangiang. Coba kita take off ya. Coba lihat pandangan udaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kita lihat Situ Sangiangnya di balik bukit ini. Ya kalau nggak salah di balik bukit ini. Oke, ya itu betul. Nah itu Situ Sangiang sudah kelihatan. Nah itu ya. Nah ini Situ Sangiang. Oke, mohon maaf saya take off di pinggir jalan ini. Nah ini rekan-rekan Situ Sangiang menjadi objek wisata sekaligus objek wisata religi juga. Situ Sangiang ini saya sudah sempat membuatkan videonya untuk eksplorasi di sekitar Situ Sangiang. Sudah lama sih, tapi sekarang nggak tahu ini seperti apa kondisinya melalui darat ya. Nanti coba saya buatkanlah videonya di Situ Sangiang, tapi tidak sekarang. Tidak sekarang, karena sekarang kita coba buatkan video akses jalannya saja, sekaligus melintas menuju arah terasering Panyaweyan.
Nah, ini ada sebuah bangunan ini dari arah pintu masuk kalau nggak salah itu. Coba saya zoom ya. Nah, ini ada sebuah bangunan. Oke, dan ternyata banyak pengunjung ternyata. Ya, ternyata banyak pengunjung. Nah, ini di bawah kelihatan. Dan tampaknya situs Sangiang pun jika dilihat dari kondisinya saat ini sedang surut. Ya, saat ini sedang surut. Dan kalau dari dekat itu ada ikan-ikan yang biasanya berkumpul jika kita kasih makan, biasanya demikian. Ya, ini kelihatannya pengunjung yang sedang berwisata religi biasanya. Oke. Ya, kita nanti bisa berkeliling trekking di sekitaran situs Sangiang ini karena di sini ada makam keramat juga kalau nggak salah itu ya, ada makam keramat. Jadi rekan-rekan bisa berwisata religi dan juga berwisata alam. Ya, bisa berwisata alam, bisa trekking. Oh, ini makam keramatnya kalau nggak salah itu. Ya. Dan pintu masuknya itu di depan. Pintu masuknya, nah ini ya, pintu masuknya di sini nih. Di depan sini, nanti kelewatan lah pas nanti kita lewat menuju arah Panyawean. Nah, ini desa Sangiang. Ya, ini desa Sangiang. Oke, yuk. Ya, terhalang bukit ternyata. Oke, kita kehalangan bukit. Ya, saya take off di sekitar desa Giri Mulia. Dan ini ya ternyata memang hujan saat ini tidak merata, masih belum merata. Jadi di sekitar desa Giri Mulia ini masih belum terlihat para petani sayur yang menanam sayuran. Karena tadi ngobrol sama bapak juga, intensitas hujan saat ini kurang begitu deras ya. Jadi kesulitan air lah. Saat ini sedang kesulitan air. Begitu rekan-rekan. Nah, coba saya perlihatkan situs Sangiang. Nah, itu situs Sangiang yang menjadi daya tarik objek wisata di Kabupaten Majalengka. Nah, ini airnya saat ini agak coklat ya, agak kecoklatan ini. Ya, nanti kita melakukan perjalanan darat. Nah, ini melintasi jalan ini sampai ke depan sana. Ini sangat backlight ya, nggak tahu. Saat ini visibilitasnya agak kurang. Sampai ke depan sana, nantinya ke Panyawean. Sebentar, mana Panyawean? Nah, itu. Nah, itu Panyawean ya. Ini Panyawean, kelihatan. Coba saya zoom. Nah, itu Panyaweannya juga saat ini sedang gersang. Karena tidak ada hujan, kata bapak tadi itu. Jadi saat ini kekurangan air lah untuk para petani sayur, begitu rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan perjalanan daratnya melintasi jalur Giri Mulia, berarti jalur alternatif menuju Panyawean via desa Giri Mulia, Sangiang, dan Jatilima, jalan timur lintas Majalengka. Nah, di situ Sangiang. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Kita lanjut ke Panyawean. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, mangga Pak. Ya. Tadi ngobrol-ngobrol sama bapak gitu. Ngobrol apa? Ramainya pengunjung situs Sangiang dan juga Panyawean tadi. Bapaknya mungkin nyangkanya saya bukan dari Majalengka. Padahal saya dari Majalengka. Dan juga lewat jalur sini lumayan sering juga. Nggak sering sih, cuman sudah beberapa kali lah. Nah, ini pemandangannya luar biasa rekan-rekan. Nah, itu mantap ya. Jalurnya lebar, ini sekitar kayaknya 5,5 meter kayaknya ya. 5,5 meter ini sampai Sangiang itu.
Dan nanti Jati 5 via Cibunut kalau nggak salah itu ke Jamulya ya, itu jauh lebih lebar rekan-rekan. Nah ini di bawah itu nantinya pintu masuk menuju Situ Sangiang, objek wisata Situ Sangiang. Tadi bisa dilihat dari pandangan udara ada banyak pengunjung di hari Jumat ini ya, hari Jumat, videonya saya buat hari Jumat ini. Nah ini sebelah kiri ini Situ Sangiang danau ya. Dan mungkin ada sebagian rekan-rekan yang tahu seputar sejarah Situ Sangiang, namun saya bukan ahli sejarah, tahu cuman referensi saya masih kurang, takutnya salah menginformasikan. Lebih baik saya tidak menginformasikan ya. Situ Sangiang ya. Nah kita nyampe di depan akses masuk Situ Sangiang. Nah ini gapura masuknya tuh, makam keramat Sunan Parung Bejuk. Ramai ternyata, like beautiful tour tadi apa. Nah kita nyampe Situ Sangiang, mohon maaf, Desa Sangiang. Kita ambil arah kiri ya. Buat rekan-rekan yang penasaran eksplorasi wisata Situ Sangiang, sudah saya buatkan videonya. Video terpisahnya itu sudah lama sih, sudah hampir 2 atau 3 tahun kalau nggak salah itu, atau 1-2 tahun lah kalau nggak salah, 1-2 tahun. Oke, ternyata di titik ini aspalnya sudah mulai agak pecah atau lepas nih aspalnya, perlu pengaspalan kembali ya. Tapi nggak terlalu nggak terlalu parah lah sampai berlubang, jadi untuk mobil ya masih aman dan nyaman. Tadi ternyata di Situ Sangiang ramai rekan-rekan, nggak tahu mungkin karena hari Jumat, banyak yang berwisata religi biasanya ke makam keramat ya. Ternyata bukan hanya di Sumedang ada makam keramat. Ya biasanya di Sumedang ada makam keramat, beberapa makam keramat yang saya ketahui. Seperti di Jati Gede ada Astana Gede ya, dan juga ada Marongge. Oke, arah kanan itu menuju arah Talaga, lurus itu menuju Puncak Sawiyah dan juga Panyahuyan. Nah ini arah menuju Kecamatan Talaga. Nantinya Kecamatan Talaga bisa ke Gunung Manik, selanjutnya ke Bukit Kanagahil rekan-rekan. Ada objek wisata Bukit Kanagahil. Kalau saat ini kita menuju arah Panyahuyan. Ini ada penambangan batu ternyata. Oh, lama sekali ternyata saya nggak kesini ya. 1 atau 2 tahun mungkin nggak kesini. Ada penambangan batu. Ya ini ada SMP, ada sekolah menengah pertama, SMP N2 Banjaran, SMP Negeri 2 Banjaran. Ya SMP Negeri 2 Banjaran. Ini di bawah kaki Gunung Ciremai, itu di depan Gunung Ciremai. Itu di depan Gunung Ciremai yang berdiri dengan gagah. Tingginya sekitar 3071 ya, kalau nggak salah 3071 atau 74 gitu. Aduh, ini bala kelapa saya menutupi mulut jadi agak belibet ngomong ini. Pakai bala kelapa jadi ngomongnya agak belibet, mohon maaf. Nah ini ladang sayuran. Wah, kalau bikin video drone naik motor enak ya, cuman banyak kabel harusnya ada pilotnya 1 dan pengendaranya 1 nih. Ya ini lebarnya masih sama dengan yang tadi, cuma memang kondisi jalannya agak seperti ini rekan-rekan, agak rusak ya, kondisi jalannya agak rusak, agak berlubang. Ya mudah-mudahan ini bisa diperhatikan kondisi jalannya. Ini merupakan akses wisata dan ya mudah-mudahan bisa menunjang wisata di Kabupaten Majalengka. Oke, kita ambil arah kiri rekan-rekan, karena lurus menuju objek wisata Sawiyah. Kita ambil arah kiri. Ini ada tiang listrik di tengah jalan itu. Nah ini vibes-nya seperti ini.
Walaupun mataharinya terik tapi cuacanya adem rekan-rekan. Cuacanya itu adem, dingin. Jadi enak ya. Sejuk sekali, asli. Ini di sekitar ketinggian 1000 meter. 1000 sampai 1100 kayaknya. 1000 meter lah, 900 sampai 1000 meter. Ini cukup sejuk, walaupun terik tapi ini sejuk sekali. Ah, itu ada jeruk. Ya, tadi informasi dari Bapak tadi di Girimulya, katanya kesini itu jarang hujan, tapi saya lihat selalu mendung, tapi ternyata nggak hujan ya. Hujannya malah di daerah saya terus. Hujannya malah di daerah saya terus, tapi di sini nggak hujan kata Bapak tadi. Ya kelihatan sih ini masih kering-kering. Kayaknya hujannya intensitasnya masih agak kurang ya. Intensitas hujannya masih agak kurang. Ya, ini dulu diproyeksikan menjadi jalur wisata, sekaligus menjadi bahkan menjadi jalur alternatif Kuningan Majalengka menuju Raja Galuh gitu, masih di Kabupaten Majalengka. Guguk. Tapi nggak tahu nggak dilanjutkan. Oke. Nah, ini kelihatan di kaki Gunung Ciremai. Ya, kita masuk desa apa nih sebentar. Desa apa ya? Tejamulya atau apa, lupa saya. Nah, ini masjid apa? Enggak ada keterangannya. Ya, kondisi jalannya jauh lebih lebar daripada jalan utama menuju Penyawean dari Maja atau via Pasar Maja. Ini jauh lebih lebar dan jauh lebih nyaman. Walaupun melewati pemukiman penduduk, tapi tidak rapat ya, pemukiman penduduknya tidak rapat dengan jalan. Nah, ini ke arah kiri itu menuju arah Cibunut. Ini emang Cibunut ini ya. Nah, kiri menuju arah Argapura rekan-rekan. Menuju arah Argapura itu nantinya sama bisa ke jalan utama Cikijing Maja. Nah, kita coba lanjutkan. Ya, ini masih kering. Nah, melewati hutan bambu. Luar biasa, ini adem sekali, asli adem sekali. Kalau pakai mobil juga ini nggak perlu nyalain AC, udah adem ini di luarnya. Oke. Oh ya, dulu jalur Jatilima ini sempat longsor juga rekan-rekan. Ya, sempat tertutup, tidak bisa diakses karena longsor. Oke. Namun saat ini tampaknya itu sudah lama sekali sih. Saat ini tampaknya sudah diperbaiki. Soalnya saya sudah pernah kesini, soalnya sudah diperbaiki dan cukup untuk mobil lewat. Begitu rekan-rekan. Masih ingat dulu itu jalur ini luar biasa sempit dan pinggirnya langsung jurang. Itu alpukat tuh, aduh. Wah, kesukaan saya selain durian itu alpukat. Ya, dulu sempit ini pinggirannya, jurang ini. Saat ini sudah jauh lebih lebar. Kayaknya ini sekitar 5 meteran lah, 5 meteran ini. Ya, lebar jalannya 5 meteran. Di sebelah kanan itu sebenarnya sudah ada saluran air ya, atau prekon atau prekes itu. Ya, sudah ada saluran air, tapi ya bisa dilihat lah. Nah, ini pemandangannya tuh, terasering-nya. Ini bawangnya saat ini belum tumbuh besar. Kalau tumbuh besar itu hijau, nantinya pemandangannya dari udara itu sangat cantik. Sangat cantik sekali. Oh ya, selain itu jalan ini juga melintasi air terjun yang berada di pinggir jalan rekan-rekan. Ya, melintasi jalur Jatilima itu ada air terjun
yang airnya turun sampai ke pinggir jalan, di pinggir jalan tepatnya. Cuman saat ini nggak tahu karena intensitas hujannya belum tinggi. Mungkinkah airnya belum debit airnya ya, debit airnya masih belum penuh atau seperti apa, nanti coba kita lihat lah. Seperti ini kondisinya. Ya kalau musim hujan ini luar biasa ngeri. Luar biasa ngeri. Nah ini ada bapak yang mau ngasih pupuk kayak. Itu kelihatan lah, kelihatan itu pemandangannya luar biasa. Nah itu ya, itu jalan yang tadi saya lewati, jalan Cikebo Maja itu. Nah, ini terasering sayang sekali hujannya masih belum turun dengan intensitas tinggi. Wih, ada burung itu. Ya jadinya kelihatan kering. Ya kita lanjutkan. Ya buat rekan-rekan yang akan jalan-jalan tahun baruan, ini bisa menjadi opsi ya, opsi pilihan jalur wisata untuk dilewati yang suka touring ini, yang suka touring. Nah dari sini sebenarnya kelihatan air terjunnya, tapi kayaknya karena debit airnya kecil, kayaknya air terjunnya belum ada ya. Oh ya, sayang, debit airnya belum ada ya. Itu di depan sana air terjunnya itu. Ya sayang sekali, ini Jatilima. Sayang sekali. Coba saya pengen nerbangin drone di sinilah. Coba saya pengen nerbangin drone ya. Tetap ikuti perjalanannya. Yuk kita lanjutkan kembali. Ya tadi rekan-rekan bisa melihat pandangan drone-nya di jalan Jatilima. Cuman sayang itu air terjunnya saat ini sedang surut ya. Jadi ya sayang, kurang satu view-nya. Kalau air terjunnya nggak surut itu mantap. Ya nanti pas musim hujan lah, pas masuki musim hujan dengan intensitas tinggi, kita coba kesini lagi. Saya perlihatkan air terjunnya, karena kelihatan dari jalan juga. Biasanya saya nongkrong di tempat tadi itu sambil lihat air terjun biasanya gitu. Nah ini dulu merupakan titik yang mengalami longsor di depan nih. Sebentar ya. Nah ini dia, dulu mengalami longsor di titik ini. Nah saat ini ternyata bisa diakses mobil ya, ada batu itu di pinggir. Ya untuk mobil bisa rekan-rekan, untuk mobil bisa lewat. Tadi pun di depan ada mobil yang sudah lewat duluan, jadi aman. Kalau ke Penyawean bisa lewat jalan ini. Ya itu Penyawean sudah kelihatan di depan sana ya. Oke rekan-rekan. Oh ya, dan nanti mungkin saya nggak sampai ke Penyaweannya kayaknya.
Saya nanti sampai ke, kalau nggak salah saat ini ke Panyawean itu bertarif atau bertiket ya. Ah, kera. Ada kera, hei kera sakti. Ada kera itu. Ini ada kera ini. Wah, keranya turun apa naik gitu. Ada kera itu banyak. Hei. Ngejar dia. Wih, ada kera ternyata. Saya dikejar nggak tadi? Kayaknya dikejar kayak. Ada kera ternyata. Nah itu bisa hiburan juga. Tapi tutup mobilnya, tutup kaca mobilnya. Kalau misalkan lewat ngelihat ada kera itu, karena ngeri juga. Kalau misalkan keranya nyamperin itu agak lumayan ngeri. Wih, ternyata keranya turun gunung atau naik gunung gitu. Karena soalnya di atas ini sudah ladang warga, di bawah itu tadi kelihatan di drone juga kayak apa namanya, vegetasi tumbuhan besar ya. Nah ini dulu tahun berapa lupa saya, 2020 ya, itu mengalami longsor jalan ini. Namun alhamdulillah saat ini sudah kembali normal dan ya bisa dilewati mobil aman rekan-rekan. Mobil bisa lewat, jadi jalur tadi bisa menjadi jalur rekomendasi menuju Panyawean ya. Karena jika melewati jalan Pasar Maja itu rekan-rekan agak sempit jalannya, sekaligus menanjak juga, agak ngeri juga lah kalau misalkan yang masih pemula seperti saya. Oke, nah ini licin. Nah itu airnya ada. Ya cuman sayang tadi saya mau memperlihatkan air terjunnya yang di pinggir jalan, tapi sayang nggak ada airnya. Ternyata nggak ada airnya. Begitu rekan-rekan. Nah ini banyak warung-warung di sepanjang jalur Jatilima yang memiliki pemandangan langsung menuju arah teras sharingnya depan sana. Cuman saat ini sedang kering, jadi kurang begitu bagus. Tadi pun di pandangan drone kurang begitu bagus ya. Kalau kering kurang begitu indah. Nah itu Panyaweannya tuh masih belum hijau. Nggak tahu kapan, mungkin Februari, Februari mulai menghijau mungkin ya, Januari atau Februari, nggak tahu juga. Pak, nah itu tiket masuk di depan. Dulu bertiket kalau mau ke Panyawean di pas jalan masuknya. Nah ini ada tulisan Jatilima nih, bisa berfoto di sini nih, Jatilima, Jalan Timur Lintas Majalengka. Kalau Jatilima, Jalan Lintas Timur Majalengka, Jelitima berarti. Ya coba pengen tahu berapa harga tiketnya kalau masuk ke Panyawean ya saat ini. Pos tiket, coba kita tanya-tanya. Loket kawasan 12.000 per orang tuh Panyawean, Lawang Saketeng dan sebagainya. Tapi nggak ada yang jaga tiketnya, kayaknya pas hari libur saja ya. Kayaknya hari libur doang yang bertiket kayaknya sih. Ini karena hari Jumat rekan-rekan. Hari Jumat kayaknya nggak bertiket. Tadi nggak ada yang jaga. Biasanya kalau mau masuk itu diberhentikan dulu, nantinya ditarik tiket. Biasanya gitu, ini enggak. Ya sekalian lewat saja lah. Sekalian lewat saja. Tadinya saya mau lewat Argamukti, tapi karena kesini bisa oke. Ternyata ini ada. Nah ini ada longsoran, jadi sedang dialihkan terlebih dahulu. Agak ngeri juga sih. Kayaknya memang rekomen nyimpen mobil di sana tadi, pas di pertigaan sana. Kayaknya enakan parkir di sana, kesininya jalan kaki lah, hiking lah, atau trekking ya. Kenapa hiking? Enaknya jalan kaki.
Nah ini di atas itu Masjid Panyawian, cuman saya ngeri kalau melihat ke atas itu. Saya pinggirnya langsung jurang. Nah ini oleh Panyawian Widya. Nah itu Masjid Panyawian. Parkir mobil motor rest area Widya teras sharing. Ya besok kayaknya mulai ramai besok nih. Besok Sabtu dan Minggu biasanya ramai. Nah jalan tadi bisa menjadi opsi, atau menurut saya sih rekomendasi saya ya, mending lewat jalan tadi, jadi bisa ke Sangiang dulu, nanti pulangnya ke sini gitu. Kalau misalkan menurun kan tidak terlalu ngeri lah. Kalau nurun nggak terlalu ngeri ya. Kalau misalkan menanjak itu agak ngeri, soalnya jalannya sempit. Nah ini banyak warung-warung, cuman pengunjung kayaknya belum ada pengunjung nih. Tadi kelihatan masih apa, para pekerjanya doang kayaknya. Nah ini pintu masuknya menuju Panyawian atas itu. Nah menuju atas sana tuh, oh ada kayaknya ada pengunjungnya. Kalau nggak salah 5.000 tiketnya itu menuju atas itu. Capek kalau mau ke atas, capek. Kalau mau ke atasnya capek. Oh ini tempat tiket masuknya nih. Kayaknya nanti ke depannya tiket masuknya di sana. Ya nggak tahu, nanti kita coba review lah untuk kondisi berikutnya. Oh ya, coba dilihat saja lah. Rekan-rekan lihat saja sendiri ya. Coba nih saya spill sedikit nih. Nih kalau misalkan lewat jalan utama biasanya ini agak ngeri. Langsung jurang ini pinggirnya. Ini saya bawa motor loh. Agak ngeri. Buat yang takut ketinggian ini agak lumayan. Jadi jalan tadi bisa jadi opsi rekan-rekan. Bisa jadi opsi buat rekan-rekan yang akan ke Panyawian. Nah ini di bulan Desember ini masih terlihat gersang. Nggak tahu kenapa ini bulan Desember, tapi hujan intensitasnya masih belum tinggi di Panyawian sini. Oh, coba lihat pemandangannya ke depan sana. Ini hati-hati. Nanti kita lihat terus ke depan, padahal di pinggir kita itu jurang. Jadi harus lebih hati-hati rekan-rekan. Ya agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Ya kayaknya nggak tahu apa saya nggak kelihatan tadi petugasnya yang narik tiketnya. Kayaknya nggak ada tadi. Biasanya berjaga berdiri biasanya. Ya tarifnya itu 12.000. Nah itu Lawang Saketeng tuh. Itu Lawang Saketeng. Nah ini parkiran Lawang Saketeng di bawah. Ya bisa sambil trekking. Kalau nggak salah bersambung ya, bersambung. Nyambung. Jalur trekking itu nyambung dari Panyawian hingga Lawang Saketeng ini nyambung. Nah ini sampai ke atas sini nih. Nantinya nyambung sampai ke atas, sampai ke Panyawian sana. Ya, oke. Oke lah. Kayaknya saya akhiri saja sekalian di sini nih videonya. Karena ini sudah masuk Lawang Saketeng. Ya kayak gini rekan-rekan kondisi jalannya. Oke. Ya. Nah ini nanti nyambung ke atas sana, terus ke sana nyambung, bisa trekking sampai ke Panyawian. So terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.